Salam saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, biarlah kita memberikan hati, pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita semua di pagi hari ini, yaitu diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan, atau kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, pasti sedikit banyak kita mengetahui sejarah umat Allah atau sejarah bangsa Israel, di mana umat Israel, mereka ini pernah menjadi bangsa yang tertawan, dibuang, lalu kemudian mereka diperbudak. Mengapa Tuhan membiarkan hal itu, membiarkan peristiwa itu boleh terjadi? Yang dikasihi Tuhan kita, mereka tidak lagi menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan Allah yang sesungguhnya, tetapi mereka telah menggantungkan harapan mereka kepada bangsa Mesir. Dan mereka sudah menduakan Tuhan Allah dengan datang menyembah berhala-berhala bangsa-bangsa lain. Dan mereka melupakan bahwa mereka memiliki Tuhan yang hidup, mereka memiliki Tuhan yang maha kuasa, mereka memiliki Tuhan yang maha kasih. Itu mereka lupakan. Itulah sebabnya Tuhan membiarkan, bahkan Tuhan memperbolehkan bangsa lain untuk menaklukkan umat Israel dan membawa mereka ke pembuangan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua adalah karena kedegilan, ketegartengkukan umat Israel.
Untuk itu firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ternyata meski Tuhan menghukum, tetapi hukuman Tuhan itu dibarengi dengan kasih. Itulah yang kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan Allah melalui nabinya mengatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, batin, tentu kita mengetahui ya, adalah sesuatu yang menyangkut perasaan hati. Itulah batin. Hati manusia, hati kita adalah pusat kehidupan kita. Karena itu, apa yang ada di dalam hati kita itu akan terpancar melalui sikap perilaku kita. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam batin kita, itu akan terpancar melalui sikap laku kita. Jadi orang sedikit banyak akan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita sedang gembira atau apakah kita sedang bersedih? Karena itu firman Tuhan ini memberitahukan bahwa dalam kondisi di mana umat Israel tidak setia kepada Tuhan Allah, Allah akan bertindak untuk umat tersebut. Tindakan Allah adalah bahwa Allah akan memberikan rohnya untuk diam di dalam batin umatnya. Roh Allah diam di dalam hati umat. Maka dikatakan umat ini akan hidup sesuai dengan ketetapan Allah. Umat ini akan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Allah, dan mereka akan melakukannya karena roh Allah telah diberikan ke dalam batin mereka. Jadi Allah sendiri akan bertindak. Allah akan menjadi guru bagi setiap orang. Orang tidak lagi berbuat sesuai dengan apa yang dia pikirkan, tetapi roh Tuhan yang diam di dalam hati mereka, itulah yang akan mengajari umat tersebut agar mereka menuruti ketetapan-ketetapan Allah, dan mereka berpegang pada peraturan-peraturan Allah serta melakukannya. Itu artinya umat ini akan tunduk karena roh Allah ada di dalam batin mereka, maka mereka akan menjadi umat yang tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah. Mereka akan melakukan aturan-aturan dari Allah. Mereka akan memuliakan Tuhan Allah melalui sikap dan perkataan-perkataan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu firman ini tidak hanya berlaku bagi umat Israel saja, tetapi firman ini berlaku bagi umat Tuhan. Bukan hanya umat Israel, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pun telah menjadi umat Allah. Karena itu, kepada kita pun Tuhan Allah memberikan rohnya. Kita melihat di dalam Kisah Rasul 2, di mana roh Tuhan menghinggapi para murid-murid
mereka melakukan apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan mau. Dan kita juga mengimani bahwa ketika kita menerima baptisan kudus, di sana Allah telah memberikan rohnya kepada setiap orang yang percaya. Maka dengan mengimani Tuhan Yesus Kristus kepada kita, rohnya telah diberikan sehingga kita tidak ada lagi alasan untuk mengatakan, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Karena roh Tuhan mengajari kita melakukan ketetapan-ketetapannya, mengajarkan kepada setiap kita apa yang baik dan menghindari dari apa yang tidak baik. Jadi kita di dalam hidup kekristenan kita bersikaplah, berlakulah sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui rohnya hidup kita dipimpin untuk melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga setiap sikap kita, setiap laku kita, setiap perkataan kita itu mempermuliakan nama Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman Tuhan, di mana diberitahukan kepada kami Tuhan Yesus, bahwa Tuhan mengutus rohnya untuk diam di dalam hati umat Tuhan. Dan itu yang juga kami imani, bahwa Tuhan mengutus roh Tuhan untuk diam di dalam batin kami, agar kami memahami apa yang Tuhan mau, ketetapan-ketetapan, peraturan Tuhan kami laksanakan di dalam hidup beriman kami kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai ketemu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus di lain kesempatan.